Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah join kembali untuk session berikutnya, yaitu session yang ini yang the last session ya, untuk pertemuan kita di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi nggak terasa ini pertemuan yang ke-12 materi kita. Kita siapkan mungkin kalau punya dua laptop bisa yang satunya digeber sedikit dibuka juga. Kita akan praktek sedikit ya untuk dapatkan beberapa link bagaimana melakukan sebuah riset secara efektif efisien ya dengan biaya yang relatif murah dan berkualitas. Nah, ini yang terkadang kita butuh trik dari orang-orang yang punya pengalaman di bidang research. Kebetulan saya nggak menyebut saya punya pengalaman, tapi kebetulan saja mungkin lebih banyak kegiatan yang saya lakukan di bidang riset, sehingga ada hal-hal yang mungkin teman-teman peneliti yang lain atau yang sedang melakukan penelitian belum memahami secara mendalam bagaimana melakukan strategi atau trik yang menyusun suatu artikel yang bisa kita submit ya ke dalam international journal ya, jurnal internasional. Oke, saya siapkan materinya. Saya siapkan materinya pertemuan yang ke-12 ya. Baik, kok belum muncul pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12. Oke, sudah terlihat ini di layar? Belum, Pak. Aduh. Ke-12. Oke. Ya. Terlihat ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, makasih. Ini materi sebetulnya untuk workshop ya, tapi saya gunakan ini untuk materi terakhir kita sehingga nanti bisa barangkali ada manfaatnya. Bagaimana mempersiapkan suatu riset gitu ya, bangun desain riset, kemudian kita collecting data dan kita tulis ya dalam suatu publikasi yang berreputasi ya, jurnal yang berreputasi gitu. Kemarin ada diskusi dengan Bu Eka, apakah ada salah satu persyaratan mungkin barangkali dibutuhkan untuk kelulusan di program pasca sarjana manajer manajemen ini, mereka yang sudah memiliki satu tulisan ilmiah yang bisa dimuat di minimal di Sinta 2 atau kita turunkan sedikit grade-nya di Sinta 3 misalnya, atau sudah terpublish di jurnal internasional. Jadi mau tidak mau kalau ini kemudian nanti menjadi suatu kebijakan akademik, maka mahasiswa harus menulis dan terpublish di jurnal internasional atau di Sinta yang terindeks Sinta. Nah, untuk itu maka saya kira perlu ada pengetahuan ya tentang bagaimana melakukan sebuah persiapan dan mulai kemudian mendesain dan menulis serta menganalisis, lalu kemudian kita mencari artikel, mencari jurnal yang sesuai dengan topik dari yang kita tulis itu ya, karena biasanya kita sulit masuk ke jurnal ketika kita nggak membaca secara lengkap profil dari jurnal yang bersangkutan. Apakah jurnal ini masuk ke dalam bidang tertentu, misalnya bidang teknik atau mungkin dia ekonomi dan bisnis. Kalau ekonomi dan bisnis biasanya dia terklasifikasi ke dalam beberapa disiplin ilmu, misalnya masuk ke studi pembangunan atau masuk ke dalam ranah manajemen atau masuk ke dalam ranah accounting misalnya. Jadi kita harus mengetahui ya klasifikasi dari jurnal itu sendiri juga. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman. Jadi ini saya tulis tidak ada referensi, ini saya tulis berdasarkan dari pengalaman. Jadi kebetulan ada saat ini ada sekitar 25 artikel jurnal saya yang terpublish di international journal. Jadi pengalaman itu ya mungkin barangkali bisa manfaat untuk
saya bagi kepada mahasiswa ketika nanti hal ini menjadi sebuah tuntutan akademis agar kita minimal punya satu artikel yang terpublish gitu ya di jurnal internasional gitu. Oke ya, saudara sekalian, yang pertama perlu kita lakukan, jadi ada 4 hal yang perlu kita persiapkan ya. Yang pertama, koneksikan seluruh jaringan referensi kita ke dalam akun, ya ke dalam akun kita. Jadi kita punya akun yang mungkin di Gmail, minimal kalau boleh saya sarankan di Gmail karena ini pengalaman saya. Ada mungkin akun bisa kita letakkan di Yahoo atau di di beberapa provider yang lain, tapi kalau boleh saya sarankan masukkan ke akun di Google, karena akun Google ini cukup friendly untuk bisa login ke berbagai aplikasi yang bertaraf internasional ya. Lalu setelah kita nanti bisa koneksikan, kita bisa ambil collecting data dari sumber-sumber referensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Jadi sumber-sumber data yang bisa kita ambil, kita kalau bisa merujuk ke beberapa referensi, sumber referensi yang bisa diakui secara internasional. Misalnya kalau di nasional kan kita bisa punya base data statistik di BPS misalnya. Kita bisa narik dari laporan-laporan BPS yang terpublish di dalam laman BPS itu misalnya. Atau misalnya kita ingin mengambil data tentang koperasi, kita bisa masuk ke sosnya milik Kemenkop UKM misalnya. Mereka bisa update tuh datanya. Atau kita ingin tahu jumlah UKM kita berapa misalnya, kita bisa masuk ke laman sos yang ada di Kemenkop UKM. Atau misalnya kita ingin dapat data update tentang berapa jumlah bank misalnya. Bahkan lebih detail lagi, misalnya di sektor keuangan kita bisa masuk untuk mengetahui berapa sampai ke detail kredit ya, detail kesimpanan, siap pinjaman, tabungan gitu ya, detail ke laporan keuangan ya, financial statement-nya dari mulai balance sheet, income statement, cash flow ya, itu per unit bank ada gitu di situ. Jadi lengkap sekali. Jadi kita kalau misalnya kita harus mencari data, datang izin ke kantor OJK mungkin butuh waktu bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu ya untuk mendapatkan jawaban. Tapi kalau kita punya strategi masuk ke source data yang ada di publish.ojk.go.id misalnya, kita bisa langsung dalam hitungan menit atau ya hitungan menit lah kita bisa dapat informasi yang data yang cukup lengkap gitu. Lalu kita juga belum menyiapkan aplikasi program pengolah data ya. Jadi misalnya kayak yang friendly buat kita apa? Misalnya SPSS misalnya, kita friendly, kita gunakan aja, maksimalkan di situ. Atau misalnya menggunakan FUse misalnya, atau menggunakan PLS, atau menggunakan Stata. Jadi apapun lah yang menurut kita mudah gitu, silahkan bisa dikuasai gitu ya. Dikuasai. Bagi yang belum friendly mungkin bisa ikut kursus. Saya saja ini mohon maaf saya sharing ya, menyemangati, saya aja berani ya bermalam mungkin berapa hari di Jogja gitu ya, datang ke UGM gitu, ikut workshop gitu ya, bisa berhari-hari itu berlatih gitu, ya latihan gitu, karena memang ingin bisa ya, karena memang kita ingin tahu gitu ya, tidak sekedar hanya misalnya kalau mungkin hanya menyerahkan data ke jasa pengolahan misalnya, mungkin bisa-bisa saja ya. Tapi saya kira itu hanya semacam pragmatis ya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi kita sendiri nggak memiliki kapasitas gitu. Nah, saran saya kita bisa memburu ya, kita bisa memburu ada kesempatan waktu pas libur atau pas ada kesempatan mungkin 1 hari 2 hari kita luangkan waktu belajar gitu, ikuti workshop untuk suatu aplikasi tertentu ya, lalu kemudian kita bisa latihan ya sehingga kita mengetahui minimal 1 program aplikasi pengolah data. Itu saran saya ya, kalau kita memang ingin lulus dan memiliki kapasitas ya, tidak hanya sekedar dapat ijazah MM lalu dapat gelar kita bangga gitu ya dengan MM kita gitu.
Tapi kalau kita ingin berkualitas ya harus ada effort, ya harus ada usaha untuk situ. Oke ya. Nah, sekarang apa sih program koneksi aplikasi yang bisa mendukung untuk dalam suatu riset yang kita nanti akan lakukan ya. Ya pertama bisa menggunakan Paris ya, Paris, C-Hub dan Mendeley. Ya ada 3 ini yang saya rekomendasikan. Mungkin saya akan close dulu ini, saya akan lihatkan apa yang dimaksud dengan Paris ya. Tapi di sini ada yang sempat saya capture untuk terlihat Paris yang bisa kita unduh, ya bisa kita unduh gratis ya, tidak ada yang berbayar ya, gratis. Jadi saudara sekalian bisa mengklik ini yang di atas ini ya, yang saya lihat kelihatan nggak nih yang di atas ini, publish or Paris Kelihatan, kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini kalau Anda punya ya bisa diklik saja, klik nanti akan masuk ke dalam web lamannya Harzing ya, ke dalam lamannya harzing.com. Nah, nanti di sini kalian bisa pilih untuk mengunduh ya, untuk diunduh aplikasi ini ya. Nah, kalau saya keluar mungkin saya contohkan ya, kalau misalnya bisa terlihat atau tidak ya, saya coba dulu. Kalau terlihat bisa membantu, kalau tidak ya kita coba dari masing-masing ya, masing-masing laptopnya masing-masing maksudnya. Boleh diklik di situ yang sudah saya share itu, nanti akan masuk ke dalam. Oke. Ini yang terlihat apa ya di layar ya? Itu slide, Pak. Slide. Saya coba slide Harzing. Slide Harzing. Enggak, slide presentasi Bapak. Ya, harzing.com, Pak. Harzing.com ya. Oke. Saya coba klik ya. Saya coba klik. Ini kalau di layar saya masuk ke dalam lamannya harzing.com. Kelihatan nggak di slide? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kalau gitu saya bisa langsung kasih contoh nih. Ya, apa yang perlu diunduh ya? Apa yang perlu diunduh? Nah, ini saya coba scroll ke bawah. Saya scroll ke bawah ini. Ya, ada license agreement, ada system requirement, persyaratan dari laptop atau hardware yang kita gunakan untuk bisa mengoperasikan harzing.com ini. Oke. Nah, disinilah kita bisa download ya, bisa download. Ada download the publish of Paris software installer from the harzing.com website. Nah, ini ada publish or Paris installer for Windows. Kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, ini nanti silakan diklik ya, silakan nanti diklik. Diklik saja. Nanti kalau sudah diklik, maka akan terinstall ke dalam laptop kita. Mau dicoba sekalian silakan. Ini cepat kok, nggak lama ya. Ini silakan diklik saja di laptop kita. Kalau kita bisa terkoneksi, saya kira semua terkoneksi ya karena kita sedang online, jadi masih punya jaringan. Ini kita klik, ya kita klik. Ini kalau saya klik begini, ya nanti akan terinstall. Nah ini ada POP Setup X ya, X ya. Nah ini kalau kita klik open, ya open. Nah seperti ini, kelihatan nggak? Bapak masih di website itunya. Oh, berarti saya nggak apa namanya zoomnya nggak bisa nggak bisa sampai masuk ke sini. Kalau gitu saya close dulu. Kita udah install nih Pak. Oh lagi install ya? Lagi install ya? Oke, good ya. lah, good. Silakan diinstal. Pak, kalau yang nggak pakai laptop boleh nanti ya Pak installnya? Oh boleh. Silakan nanti dicoba aja. Oke. Nah, nanti kalau sudah terinstall, itu kan nanti di desktopnya akan muncul ya. Akan muncul Harzing. Akan muncul simbolnya H. H-nya miring ya, hanya miring gini. Ya warna biru.
Oke. Ini saya stop share dulu. Saya stop share. Saya klik di Harsing yang sudah terinstall di dalam hardware kita. Dalam hardware kita. Oke. Ini oke, terlihat nggak ini di slide di tayangan? Terlihat, Pak. Terlihat sudah masuk. Kelihatan, Pak. Sudah terlihat ya. Nah, sekarang cara mengoperasikannya sekarang yang penting ya, cara mengoperasikannya. Mungkin bagi yang agak lemot ya, mungkin agak terlalu lambat, bisa ngikutin ini aja dulu gitu ya. Nah, nanti akan muncul informasi mengenai beberapa pilihan artikel jurnal yang kita ingin cari untuk referensi ya, artikel jurnal referensi nanti kita yang ingin cari, yang kita butuhkan apa, bisa berbasis pada penulis, misalnya kenal dengan Ahmad Subagio misalnya. Ahmad Subagio kebetulan misalnya menulis tentang beberapa riset di bidang keuangan dan pemasaran ya. Nah, kalau kita ingin mencari referensi tentang pemasaran atau tentang keuangan mikro misalnya, ya maka bisa menulis nama penulisnya yang kita kenal. Makanya di dalam penulisan artikel itu kita biasanya akan dekat dengan para narasumber atau yang menjadi rujukan kita. Makanya kalau di dalam jurnal-jurnal internasional sekelas Scopus misalnya, ya kita biasanya minta referensi atau rekomendasi dari rujukan utama kita. Misalnya rujukan saya misalnya ada salah satunya namanya Margaret Robinson. Dia salah satu dosen di Harvard University. Ya, di Harvard University. Nah, saya bisa kirim email ke dia dan kemudian dia bisa kasih rekomendasi. Nah, itu keuntungannya di situ karena kita bisa mengenal tulisan-tulisan para penulis-penulis yang sudah terpublish dan menjadi rujukan gitu. Dan kita bisa mendapatkan tulisan mereka itu gitu dengan cara seperti ini yang kita sedang mau lakukan ini. Jadi kalau kita mau menulis tentang membangun suatu konsep yang tadi saya ceritakan itu, agar konsep kita itu recommended, artinya memang merujuk pada sumber-sumber utama, sumber-sumber primer gitu, maka kita akan lebih mudah ya dengan mengenal para penulis-penulis ya di bidangnya masing-masing ya, para expert di bidangnya masing-masing gitu. Nah, misalnya contoh saja kita bisa memilih sitasi atau sumber rujukan kita ini berbasis pada Scopus bisa, atau berbasis pada Crossref misalnya, atau kita berbasis pada Scholar, Google Scholar misalnya. Ya, kita bisa memilih dengan mengklik keywordnya. Nah, makanya kalau di dalam suatu artikel nanti saudara sekalian itu akan menulis keyword. Karena keyword atau kata kunci itu menjadi sangat penting untuk mencari berbasis pada algoritma rujukan-rujukan yang kita inginkan. Nanti algoritma akan mencari itu dengan sangat cepat. Ya. Oke, ini ada terlihat new. Ya, kursor saya kelihatan kursor saya? Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat. Ini saya klik ya. New, ini new. Nah, ketika saya klik new ini, maka kita akan mencari sumber rujukan. Ya, misalnya pakai Google Scholar, atau kita akan nyari masuk ke OpenAlex Search, atau ke Scopus Search, atau Semantic Scholar Search, atau Web of Science Search. Nah, ini adalah suatu pilihan-pilihan semacam gateway, ya, semacam pintu gerbang untuk masuk ke dalam tulisan-tulisan yang terpublikasi secara internasional. Ya, misalnya kita menggunakan Crossref bisa, atau menggunakan Scopus bisa, terserah. Ya, kita bisa masuk ke gerbang yang kita familiar, yang kita friendly lah. Ya, kita sudah familiar dengan mereka misalnya. Ya, kita klik saja. Ini contoh kebetulan yang saya klik adalah di menggunakan Crossref. Ya, Crossref. Jadi Crossref, atau mau mencari misalnya Web of Science. Ya. Kalau Web of Science kita klik aja Web of Science. Nah,
Kita masuk ini sudah ke Web of Science. Lalu kemudian saya ingin tahu tulisannya Ahmad Subagio misalnya. Tulisannya Ahmad Subagio di Web of Science misalnya. Lalu kemudian saya ketik nih Ahmad Subagio author, ya author. Saya ingin mengetahui tulisannya Pak Ahmad Subagio di Web of Science seperti apa misalnya. Lalu kemudian kita search saja. Ini ada kelihatan ya di bawah help. Terlihat nggak di bawah help? Siap. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Kalau kelihatan, nanti bisa diikuti saja. Nah, di sini saya akan klik nih search ini, nanti akan mencari yang namanya Ahmad Subagio, yang dia terindeks di dalam Web of Science tulisannya. Ya, kita klik saja, ada nggak? Nah, dia nanti akan nyari itu. Ya, butuh sekitar, ternyata untuk masuk ke Web of Science dia berbayar, ya. Ternyata nggak bisa karena Web of Science itu termasuk salah satu yang komersial, ya. Jadi harus berbayar. Kalau begini kita sementara mungkin tidak dulu, ya kita hindarin dulu karena kita harus bayar, gitu. Jadi nanti dulu lah kita cari yang gratis-gratis dulu aja. Oke. Nah kita cari new-nya, kita klik lagi. Coba kita cari misalnya di Scopus, ya di Scopus. Kita klik Scopus. Oke, kemudian kita search lagi nama Ahmad Subagio. Berbayar nggak ya kalau di sini kita coba klik aja. Muncul nggak dia? Oh, ternyata oke. Dia belum terdaftar di Scopus. Nih. Masuk ya Scopus. Mungkin kita klik nama belakangnya, gitu, nama belakangnya, maka akan muncul di sini. Ya, ada salah satu tulisan saya yang terakhir itu, misalnya residensial, ada nggak ya di sini ya? Kita coba lihat. Oke. Correlation with conservation. Di Google Search mah lumayan banyak nih yang dari Bapak nih. Oke, mungkin kalau di yang paling gampang yang open ya, open itu Google Scholar, Crossref itu open dia karena tidak berbayar. Kalau Scopus berbayar, jadi dia akan memilih. Ini muncul kok Pak banyak ini, yang kalau di Google Search ini. Oke. Scholar ya. Google Scholar ya, kita coba Google Scholar. Nah, kalau dia open, jadi biasanya lebih mudah, lebih cepat. Nah, ini Google Scholar banyak nih, benar. Jadi ada buku, ada book ya, ada book, ada yang berbasis pada tulisan. Ini buku-buku semua nih kalau yang di atas ini, buku-buku semua. Kalau yang artikel, ini ada International Application Model, ya tulisan bareng. Lalu di bawah ini kita lihat ada beberapa buku dan ada beberapa. Nah, ini Innovation Technique Analysis misalnya ini. Ya, ini kita bisa klik ya, kita klik. Nah, sekarang cara mengambilnya sekarang saya kasih tahu ya. Cara mengambil artikel ini gimana? Ya. Nah, ini yang saya tadi ceritakan tentang teknik gitu ya, tentang teknik. Nah, coba lihat di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ada copy paper details ya. Atau open publisher version ya, dibuka nggak ya? Kalau dibuka lebih mudah lagi. Kita klik. Nah, ternyata dia dibuka nih. Nah, sehingga saya bisa langsung open. Ya, saya langsung bisa open. Nah, ini tulisannya. Kelihatan nggak ya di slide? Belum, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Masih muncul web. Masih di open publish. Oh.
Ternyata kalau pindah laman, ya nggak bisa ya kalau di Zoom ya. Harus pindah ini Pak, share desktop ya, bukan share slide. Share desktop ya. Saya harus masuk lagi. Nah ini, jadi tadi ketika saya klik itu open itu, dia muncul nih, ya muncul artikel saya, dan ini bisa langsung diunduh, langsung bisa di save as. Ini di slide kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Sudah terlihat. Lihat, Pak. Nah, sekarang coba kalau yang sudah bisa masuk ke dalam Harzing, ya ke dalam Harzing, coba diklik saja, ya diklik. Caranya sama seperti yang tadi saya ceritakan. Saya stop share dulu, saya stop share. Saya ulangi bagi yang mungkin belum sempat, tapi kalau yang sudah sempat lihat dan dipraktekkan, silakan, nggak perlu takut untuk mempraktekkan. Jadi misalnya kita memilih ini ya, Innovation Technique Analysis misalnya, ya Innovation Technique Analysis, atau misalnya determinan residual. Ini ada Emerald yang penerbitnya dari Emerald. Ini yang paling terbaru. Makasih. Oke, halo. Ada yang native. Makasih. Oke. Terima kasih. Jadi coba diklik ya sembarang, bolehlah ya untuk ngetes. Coba open publisher version ya. Coba diklik aja open publisher. Nah, kalau di dalam layar saya itu masuk ke dalam jurnalnya. Langsung masuk ke dalam link jurnalnya. Kalau di saya dia langsung download, Pak. Langsung ngedownload ya? Betul, langsung download. Oke. Berarti udah dapat ya. Itu cara yang pertama, ya untuk bisa mencari artikel-artikel dengan cepat ya dan tidak berbayar, karena kalau kita masuk ke dalam jurnalnya penerbitnya biasanya berbayar ya. Oke. Saya mute dulu ya. Tolong di-mute dulu dong. Mas Sigit. Makasih Mas Sigit atas kebaikannya. Oke. Oke ya. Saya ulangi lagi ya. Ini cara pertama kalau dia open publisher ya. Tapi ada juga mungkin yang berbayar gitu ya. Yang berbayar kita harus mencari di copy paper detail ya. Nah, ini kita bisa menggunakan detail BIMTeX. Ini kita memilih atau berbasis Excel atau CSV misalnya ya. Nah, ini kita bisa mengkliknya ya, kita bisa klik. Ya, kita bisa klik. Kemudian kita bisa copy ya. Ini kalau kita klik di open publisher versionnya atau open full text versionnya, kita klik aja open full text-nya. Kita ketik full open. Nah, dia muncul. Kelihatan nggak di slide? Enggak, Pak. Layar utama doang. Tapi bisa ya, maksudnya bisa dicoba Pak, ya. Bisa. Oke, bisa coba. Itu yang penting. Yang penting kita bisa coba dan bisa berhasil mendownload artikel-artikel untuk referensi kita. Ya, karena kalau kita nyari secara manual, bisa bayangkan ya, kita datang ke kampus, kita minta izin, kita datang ke perpustakaan, bisa diizinkan, kadang bisa enggak gitu. Biaya dan waktu lah, itu yang kita kadang males sendiri ya sebelum melakukan sebelum menulis saja udah capek gitu ya. Tapi kalau kita punya trik dan strategi dengan menggunakan aplikasi, kita akan bisa cepat dapat referensi-referensinya gitu. Oke ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kalau kita sudah unduh ya, kita sudah download,
lalu kita simpan di file folder kita di laptop kita. Berikutnya kita masukkan ke dalam Mendeley. Mungkin sudah sebagian saya dengar sudah punya aplikasi Mendeley ya. Gimana cara mengunduhnya? Ya, cara mengunduhnya simple dan mudah dan tidak berbayar, gitu ya. Jadi saya sarankan silakan bisa diunduh bagi yang masih aktif. Ya, ini kelihatan ya di dalam slide. Jadi kalau yang kedua saya sarankan aplikasinya yang bisa diunduh Sci-Hub ya, Sci-Hub. Ya, ini kalau misalnya ada kesulitan, misalnya ada kesulitan untuk mendownload yang tadi tidak bisa kita unduh dengan menggunakan Harsing, maka cara yang kedua untuk membongkarnya, itu namanya pakai Sci-Hub. Ini Sci-Hub ini. Ya, Sci-Hub ini. Cara kerjanya silakan diunduh saja, masuk ke ini yang sudah saya kasih linknya. Ya, kasih linknya. Silakan diklik link ini. Ya. Lalu kemudian kalau sudah terinstall, cepat ya akan terinstall, tinggal kita buka saja. Ini saya contohkan ya, saya contohkan buka di Sci-Hub. Oke ya. Oke, kelihatan di layar kah? Belum. Oh, Sudah, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini judul yang tadi nggak bisa kita unduh itu kita copy saja, kemudian masukkan ke sini, ya. Misalnya tadi ada tulisan saya yang nggak bisa diunduh karena dia berbayar. Dia adanya di Scopus di Emirat, ya di Emirat itu dia harus bayar. Nah, kita bisa tulis dan ketik di sini untuk open, ya. Coba kita lihat tadi ada tulisan saya yang di Scopus yang ternyata susah ya kita untuk kita unduh, yang judulnya tadi ada judul oke ya, Kalau berbayar gitu berarti maksudnya dia beli hak ininya Bapak, hakinya Bapak gitu. Apa gimana? Ya, kalau yang berbayar itu ke publishernya, ke penerbitnya, nggak ke saya, ke publishernya. Oh, dia bayar apa Per namanya? artikel. Iya, dia ada harganya. Ada harganya. Jadi kalau kita masuk ke jurnalnya, ketika kita ingin dapat, maka kita harus bayar. Ini contoh ya, contoh carikan coba yang berbayar ya. Di Elsevier, oh ini enggak. Contoh, ini di layar saya kelihatan apa ya? Sci-Hub, Pak. Oh, Sci-Hub ya? Iya, Pak. Nah, ini udah mulai masuk lagi ke Harsing. Oke, ini Harsing ya. Oke, Harsing. Coba saya klik. Nah, ini kalau saya double klik, muncul nggak Subagio ini? Nah, dia munculnya seperti itu. Berarti dia tidak diperbolehkan, tidak perkenankan. Ya, munculnya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini saya masuk lagi ke Harsing lagi. Lalu tekniknya gimana? Ini teknik yang kedua. Ketika ini diblok, dikunci, ya, ketika ini dikunci, maka yang kita bisa lakukan adalah kita bisa copy judulnya, ya, kita copy judulnya. Oke.
Aduh, kelihatan nggak ya di sini? Nah, ini kelihatan nggak, Mas, Mbak, semuanya? Sudah terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ada judul Kelihatan. yang namanya ini ya, Resident Time of Metal Droplet, itu Metal kelihatan? droplet. Terlihat, Iya, Pak. Pak. Nah, Iya, Pak. ini kita nggak bisa unduh karena dia ini berbayar dia, ya. Nah, gimana cara mendapatkan artikel ini? Ya, kita coba copy aja, copy judulnya, ya, copy judul ini. Kita copy judul ini. Kemudian kita masuk ke dalam Sihab, ya, Sihab. Oke, Sihab. Ini muncul di Sihab? Muncul, Pak. Muncul. Oke. Muncul, Pak. Nah, kita coba open ya. Dia mau nggak? Dia nanti akan mencari. Oh, ternyata memang dia sangat ketat sekali. Nggak bisa. Nah, kita bisa lewat doi. Kalau ini judulnya nggak bisa, kita lewat doi-nya, DOI-nya. DOI-nya kita cari lagi. Tadi yang di sini, DOI-nya ada nggak sih? Nah, ini ada DOI nih. Ya, ada DOI. Kita bisa copy DOI-nya. Ya, kita DOI-nya copy. Pertama, cara manual dulu. Cara manual kita klik aja DOI-nya. Kalau dia muncul, berarti kita bisa mengunduh tanpa harus membeli. Ya, kita klik aja. Coba. DOI-nya mau nggak nih? Oke. Terlihat nggak ya? Oke. Kelihatan nggak di Sihab? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan. Nah, Terlihat. Kelihatan. Sudah terbuka dia, Pak. sudah terbuka ya. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Sihab itu untuk membuka pintu yang kedua. Jadi kalau kita pertama tidak diizinkan untuk masuk langsung ke artikel jurnal, maka kita menggunakan Sihab ya untuk mendownload. Ya, untuk mendownload. Kuncinya pertama kita gunakan cara yang pertama dengan membuka judul. Kalau judulnya dia nggak izinkan, kita masuk ke DOI, ya, ke DOI-nya. Nah, kalau DOI itu akan 99% akan bisa masuk keluar nih. Ini artikelnya kita bisa dapatkan. Ya, kita artikelnya bisa dapatkan. Ini artikelnya lengkap nih. Nah, ini tulisan lengkapnya ini. Oke, kelihatan ya. Nah, ini strategi memperoleh sumber-sumber rujukan, ya, yang tidak semua penulis tahu tentang ini, ya. Ini saya buka rahasianya ini untuk mendapatkan sumber-sumber rujukan sehingga nanti tulisan kita bisa mengadop dan bisa mengabsorb, bisa merujuk pada tulisan-tulisan pada berbasis artikel internasional, ya. Nah, salah satu syarat agar tulisan kita diterima di jurnal internasional adalah kita merujuk pada jurnal-jurnal internasional. Jadi kalau kita merujuknya misalnya pada mohon maaf ya, tanpa mengecilkan arti, misalnya artikel jurnal Gizi misalnya, ya. Kemudian artikel STI Nusantara atau apa begitu. Nah, itu mereka nggak kenal, dunia internasional nggak kenal dengan apalagi yang jurnal yang belum terindeks. Nah, mereka nggak kenal dan sulit untuk diterima. Gitu. Nah, makanya kalau ingin masuk salah satu kunci masuk ke international journal, kita harus merujuk pada artikel-artikel
yang sudah terindeks di jurnal internasional. Itu kuncinya. Itu kunci yang kedua ya. Yang kedua. Jadi caranya ke situ. Oke, saya stop share dulu ya, stop share dulu. Oke, saya masuk lagi ke artikel ke materi saya. Ya, saya masuk ke artikel saya. Nah, kemudian kunci yang ketiga adalah aplikasi Mendeley ya. Aplikasi Mendeley. Silakan klik aja yang sudah saya share materinya ya, Mendeley download ya, Mendeley download ya, Mendeley download, diklik aja, nanti akan masuk ke dalam Mendeley dan kemudian silakan diunduh. Mendeley desktop for Windows-nya diunduh aja. Ya, diunduh. Oke, sudah bisa diunduh. Ini ke sini ya, masuk ke sini kemudian klik aja Mendeley for Windows-nya. Ini yang ini ya, diklik aja. Nah, setelah diklik di slide-nya kelihatan nggak di slide? Slide-nya baru ini, Pak. Kelihatan baru ya? Materinya. Masih slide, Pak. Masih slide saya. Materi. Ya. Oh, tapi silakan sambil jalan aja karena di situ nanti akan masuk ke Mendeley yang tadi linknya sudah saya share itu, silakan diklik saja. Nah, ini nanti akan masuk ke sini ya, masuk ke sini. Nah, kemudian download aja. Download now for Windows. Ya, ini yang ini diklik aja. Karena saya sudah punya sehingga saya nggak perlu ngeklik ya, nggak perlu mendownload lagi nanti ketimpa. Jadi seperti ini diklik aja. Oke. Nah, nanti saudara sekalian akan mendapatkan fasilitas Mendeley. Apa isinya? Ya, apa isinya dari Mendeley ini? Kita akan bisa memasukkan seluruh artikel yang sudah kita unduh itu ke dalam Mendeley. Ya, kita masukkan ke dalam Mendeley. Nah, ini kita coba lihat setelah diunduh. Nanti saudara sekalian akan memiliki aplikasi di desktopnya, ya, seperti yang terlihat di dalam slide saya ini. Mudah-mudahan terlihat nggak ya? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat. Nah, gimana cara mengoperasikannya? Saya sarankan yang pertama kita buat folder dulu, ya, kita pisah-pisahkan biar mudah tulisan kita itu yang kita unduh untuk artikel. Ini contoh ya di dalam slide kelihatan. Misalnya saya ingin nulis tentang Apex. Saya ingin nulis tentang Cooperative and Microfinance. Saya ingin mendapatkan data tentang COVID-19. Saya ingin tahu tentang healthy analysis, analisis kesehatan. Saya ingin artikel-artikel yang terkait dengan risk management. Saya ingin mengumpulkan artikel tentang scoring and rating misalnya. Nah, ini artikel-artikel yang nanti akan saya kelompokkan. Saya klik aja, misalnya Cooperative and Microfinance. Nah, saya klik di sini. Ini saya sudah mengumpulkan mungkin puluhan atau ratusan artikel tentang kooperasi dan microfinance. Ya, artikel-artikel tentang microfinance dan nah, ketika saya ingin tahu tentang apa sih sebetulnya, misalnya Microfinance Handbook misalnya yang ditulis oleh Joanna Ledgerwood misalnya, oleh Yuana, saya klik. Nah, di sini nanti sebelah kanan ini akan ada muncul informasi terkait dengan buku tersebut ya di sebelah kanan. Atau misalnya saya ingin tahu tentang Islam and Economic Challenge, ya saya klik gitu. Nah, ini nanti di sebelah kanan akan muncul abstraknya. Nah, apakah kebutuhan informasi dan data yang saya perlukan ada di dalam tulisan ini? Saya cukup membaca abstrak saja. Ya, ketika abstrak menginformasikan, oh ternyata di artikel ini membahas tentang model bisnis microfinance misalnya. Di situ ada tantangan-tantangan atau semacam bisnis proses di ekonomi Islam misalnya. Bagaimana konsep dasar yang ada di sini, dan kemudian disebutkan di situ juga ada terkait dengan dampak terhadap
ya dampak terhadap kemanusiaan dan kesejahteraan. Jadi kalau ekonomi Islam menghadapi sebuah tantangan dan kalau bisa terimplementasi maka akan berdampak pada kesejahteraan dan kemanusiaan. Nah, apakah itu isinya seperti apa? Kita nanti bisa lihat saja, kita bisa double klik aja. Ini saya double klik, gitu ya. Kemudian muncullah di sini artikel itu, ya. Saya bisa lihat artikel ini. Kita bisa bayangkan kalau kita akan mencari artikel ini buku. Ini saya lihat buku, ini bukan artikel. Nah, maka berapa harga yang kita harus bayar di Amazon? Nanti bisa dicek, ya nanti bisa dicek. Ini harga di Amazon berapa harga buku ini. Tapi dengan cara seperti ini kita bisa dapatkan buku-buku dan sumber rujukan dengan ya ibaratnya berbiaya hanya kuota saja, gitu ya. Kita bisa dapat tulisan-tulisan berkualitas, gitu. Ya dengan cara seperti ini, gitu. Nah ini udah kita tinggal cari. Nah kalau sudah sampai di sini, kita selanjutnya tinggal akan mencari apa, ya mencari tentang konsep apa, ya udah kita pelajari. Nah paling mudah adalah ketika kita mendapatkan keyword, ya misalnya saya ingin tahu tentang misalnya tentang humanity, tentang humanity-nya gimana sih humanity di dalam ekonomi Islam misalnya. Nah ini saya klik humanity, maka dia akan mencari humanity. Nah konteks humanity yang dimaksud adalah apa? Nah, saya tinggal baca aja. Jadi saya tidak perlu membaca secara keseluruhan dari buku ini, tapi kita akan lihat dari kata kuncinya saja. Nah, dari sini kita perlu baca apa yang dimaksud dengan humanity yang ada di sini, gitu ya. Kita cari lagi misalnya, oh ini gitu ya. Oh ini gitu. Nah, kalau ini kita ingin jadikan ini sebagai salah satu rujukan misalnya, maka kita tinggal copy saja, kita copy ini, ya. Lalu kemudian kita lihat ini di halaman berapa untuk mengingat kita, ya halaman berapa? Halaman 73. Halaman 73. Lalu kemudian kalau kita belum terlalu clear dan confirm dengan maksud dari tulisan ini, maka kita bisa cari terjemahan, ya. Terjemahkan saja pakai Google Translate aja, udah. Paling gampang, ya kita translate aja pakai Google Translate, lalu kita bisa pahami, oh maksudnya begini, gitu ya. Oh tentang humanity, oh ternyata humanity dalam konteks ekonomi syariah itu adalah maksudnya seperti ini, gitu ya. Nah itu akan menjadi lebih clear dan lebih paham, ya. Nah nanti kita bisa rujuk, ya kita bisa rujuk tulisan ini. Nah merujuknya jangan jangan di copy paste. Nanti kalau copy paste, maka kita masuk dalam kategori plagiat. Persentasenya nanti akan terukur oleh Turnitin. Jadi kita tulis ulang, yaitu yang namanya rewording. Ya, kita tulis ulang namanya parafrase. Ya, kita membuat frase baru, ya berbasis pada pemikiran orang. Nggak apa-apa. Kita ambil pemikiran orang. Namun kita tentunya akan tulis ini sebagai referensi, ya untuk menghargai dari penulisnya. Gitu. Oke ya, ini cara menggunakan Mendeley seperti itu. Nah terus gimana cara penulisannya? Cara penulisannya Mendeley ini nanti dimasukkan, diintegrasikan ke dalam Microsoft Word, ya, diintegrasikan ke dalam Microsoft Word. Ya saya stop share. Ya saya stop share. Nah nanti kita masuk ke Microsoft Word, ya kita buka aja Microsoft Word contoh ya, sembarang aja lah gitu. Nah ini akan sangat membantu dan sangat cepat sekali nanti dalam menulis, ya. Saya buka Microsoft Word bebas saja ya. Oke. Sudah terlihat belum ya di slide ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, saya masuk ke ini dulu. Oke, sekarang sudah terlihat Word? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, kita ingin nulis apa? Ya, kita ingin menulis apa? Nanti kita lihat di insert, ya, di insert. Kemudian cek juga di referensi, ya, referensis, ya.
Di references, kalau di situ sudah muncul logo atau simbol dari Mendeley, maka berarti kita sudah terintegrasi antara Microsoft Word kita dengan Mendeley. Ya. Lalu kita mau menulis, misalnya apa ini topik misalnya tentang ekonomi Islam misalnya, ya. Bahwa misalnya gini, ekonomi syariah misalnya, ekonomi syariah menghadapi tantangan misalnya, tantangan dalam praktek di lembaga keuangan misalnya, di lembaga keuangan. Nah, tantangan utama misalnya, yang akan dihadapi misalnya adalah aspek kemanusiaan. Misalnya aspek kemanusiaan. Nah, ini yang ngomong begini siapa gitu ya. Kalau ini yang ngomong kita ini siapa? Sama sebagian itu siapa? Nggak diakui gitu. Kita harus merujuk ya pada tulisan yang sudah terpublikasi dan sudah diakui sebagai rujukan textbook ya, sebagai referensi atau textbook gitu. Nah, tulisan ini ada di mana? Maka kita bisa klik insert citation ya. Klik insert citation gitu ya. Nah, di sini kita klik nama pengarangnya. Nama pengarangnya bisa ya. Tadi pengarangnya siapa sih yang ada di tulisan yang sempat saya tadi buka itu ya, masih terlihat nggak ya di slide ya? Masih di Word, Pak. Oh, masih di Word ya. Oke. Oke, ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu aja. Lalu saya buka lagi di Mendeley tadi yang saya sempat buka tadi. Ya. Ini cara manual. Ini saya lihatkan cara manual untuk melihat. Tapi nanti ada cara yang praktis, gitu ya. Ini Mendeley-nya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Nah, tulisan ini, Islam and the Economic Challenge ya, Islam and the Economic Challenge itu ada di publikasi namanya American Journal of Islam and Society. Ini ada di jurnal ini. American Journal of Islam and Society. Nah, saya klik, saya copy. Ini cara tradisional ya. Saya copy. Nah, tapi judul ini karena saya tadi lupa, tapi kalau saya ingat judulnya, saya nggak perlu masuk ke sini. Ya, langsung dari Word-nya itu bisa. Asal kita ingat ya, kalau kita nggak ingat ya kita harus cari lagi seperti ini. Nah, kalau kita ingat judulnya, kita tinggal insert aja, insert. Lalu kita masukkan judulnya tadi, itu langsung akan muncul tuh, lihat. Ya, Islam and the Economic Challenge. Ya. Jadi tulisan yang kita tulis ini merujuk pada suatu artikel yang ditulis oleh Imtiaz Uddin Ahmad di dalam artikel yang namanya Islam and the Economic Challenge. Ada di dalam American Journal of Islam and Society. Ada di situ. Nah, di mana ya Pak ya? Ini kita belum terlihat di bagian mana ya Pak? Ini yang terlihat apa ya? Yang terlihat di sini. Yang terlihat di Word, Pak. Word. Oh. Kok nggak muncul ya langsung ya? Caranya gimana ya? Ini Word. Kursor saya kelihatan bergerak nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Ini saya arahkan. Oke. Ini saya arahkan ke insert citation. Insert citation kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ini saya klik, muncul di sini kolom box. Kelihatan enggak? Belum, Pak. Belum. Itu yang belum terlihat, Pak, yang tidak terlihat. Oke, berarti nggak bisa terlihat berarti. Ya, nggak bisa terekam oleh Zoom. Tapi kalau kita punya
di laptop kita punya, kita bisa langsung praktek. Ya, kalau kita klik insert citation tadi, maka akan muncul Mendeley-nya ya di kolom box itu akan muncul. Lalu nanti yang tadi judul sudah kita copy tadi, tinggal kita masukkan saja ke sini, ya. Kita masukkan ke sini, lalu kemudian kita ya, kita accept, kita terima, maka dia akan muncul di Word. Kelihatan nggak Ahmad 1992 muncul nggak? Ah, ini baru muncul nih, Pak. Muncul, Pak. Oke. Nah, berarti ada tulisan Ahmad tahun 1992, Ahmad Subagio, gitu. Ada di tahun 1992 pernah menulis tentang hal ini di dalam salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Islam and Society, American of Islam and Society. Ya, jadi ada di situ. Nah, ini artinya bahwa ini bukan tulisan kita sendiri. Ini merujuk pada tulisan punya Ahmad, ya, merujuk punya Ahmad. Dan kemudian kalau kemudian kita ingin tahu ada di buku apa, di jurnal apa, gitu, maka ini bisa kita memunculkannya dengan cara insert citation, ya. Nanti akan muncul di bawah itu, di bawah ini. Nah, ini langsung akan terlihat ya rujukannya, bukunya secara lengkap. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita mau menulis suatu rujukan, kita tulis sendiri manual, maka bisa jadi yang kita tulis bisa salah. Tapi ketika kita menggunakan citation, menggunakan insert bibliografinya punya Mendeley, maka dia akan langsung muncul nih seperti ini. Langsung akan terbuat, ya. Oke, kelihatan nggak di slide? Jelas, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, ya. Nah, ini namanya reference, ya, references, ya, ini reference. Nah, lalu kemudian misalnya kita mau melanjutkan tulisan kita, ya, kita mau lanjutkan tulisan kita. Jadi semakin banyak rujukan, ya, semakin banyak rujukan, maka akan semakin bagus, ya. Artinya bahwa tulisan kita itu benar-benar ilmiah, karena bobot yang kita tulis itu bukan karangan kita, ya, tapi itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran para ahli gitu yang kita kutip, ya. Lalu misalnya begini, kita ingin menulis lagi misalnya bahwa tantangan kemanusiaan terbesar, ya, tantangan kemanusiaan, misalnya kemanusiaan yang terbesar adalah misalnya adalah kesetaraan, misalnya kesetaraan, ya, kesetaraan. Nah, ini yang ngomong siapa? Kalau tantangan terbesar dalam bidang kemanusiaan, ya, dalam konteks kemanusiaan adalah kesetaraan, karena ada kelas-kelas sosial di dalam masyarakat, gitu ya. Ada kemudian dalam konteks di industri keuangan itu ada yang peminjam, ada yang meminjami. Nah, kalau ada yang pinjam dan meminjami itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, yang di bawah ini kan tidak setara, ya. Dalam konteks misalnya konsep keuangan syariah. Makanya kemudian ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Yang boleh adalah konsep partnership, ya. Konsepnya adalah kerjasama, partnership. Ya, makanya kemudian istilah pinjaman itu yang muncul adalah bukan di dalam konteks terminologi keuangan syariah itu tidak ada judulnya adalah kredit, ya, karena kredit itu adalah orang debitur dan ada debitur dan ada kreditur, ya. Kreditur dan ada debitur, orang yang punya uang dan orang yang tidak punya uang. Nah, di situ tidak ada kesetaraan. Ini konsepnya misalnya. Ya, maka yang muncul adalah pembiayaan. Beda, pembiayaan dengan kredit beda. Nah, pembiayaan itu apa konsepnya? Konsepnya adalah misalnya jual beli. Nah, kalau jual beli atau istilahnya murabahah gitu ya, atau buy atau syariah. Oke. Oke, Mbak Andri, tolong di mute dulu. Ya, Andri. Misalnya. Oke, saya mute ya, maaf ya. Oke. Ini contoh sebuah konsep pemikiran yang kemudian kita tulis dalam sebuah jurnal, artikel ilmiah, bukan jurnal, artikel ilmiah gitu ya.
Nah, ini konsep bagaimana memahami sebuah kesetaraan yang dihadapi dalam konteks lembaga keuangan, gitu ya. Nah, maka kemudian kita harus merujuk apakah betul bahwa kesetaraan itu adalah konsep Islam dan prinsip dalam syariah. Kesetaraan adalah konsep syariah. Nah, maka saya perlu mendapatkan legitimasi dari tulisan saya ini di dalam tulisan yang juga dipikirkan oleh para pemikir yang lain, gitu ya. Maka saya cari reference, ya, pakai insert citation, ya, pakai insert citation. Nah, kebetulan saya masih ingat ini adalah tulisan saya di dalam sebuah artikel yang sudah dipublish. Nah, ini contohnya karena saya tahu, gitu, saya ingat. Kalau nggak tahu, ya kita cari di My Library. Ya, kalau kita ingat kita tulis. Misalnya saya tulis tentang determinan, ya, tentang dimension. Nah, ini the dimension of performance value of Syariah Microfinance Institution. Ini kebetulan ada di dalam tulisan saya sendiri, gitu. Saya ingat, gitu ya. Tapi kalau di tulisan lain bisa juga, ya. Saya klik aja, ini tulisan saya. Kebetulan tulisannya masih baru, ya, sehingga saya masih ingat sekali. Saya klik di sini. Nah, terlihat nggak di dalam di dalam slide saya? Terlihat Subagio 2002. Oke. Jadi nama saya kadang bisa Ahmad, kadang bisa Subagio, tergantung dari penulisan di jurnalnya, ya, di dalam indeksnya. Oke, makanya kadang saya nyari nama Ahmad Subagio lengkap sulit gitu. Oke, nah di sini ada Subagio yang ditulis dalam Dimension Performance of Value, ya, Syariah Microfinance Institution. Nah, di situ secara lengkap menjelaskan tentang konsep kesetaraan di dalam syariah, gitu. Nah, begitu seterusnya. Jadi rangkaian tulisan kita itu didukung dengan pemikiran-pemikiran referensi yang berasal dari para penulis-penulis lain yang sudah terpublish sebelumnya. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Ya. Oke. Oke, sudah gimana Mbak Indri? Ada yang mau ditanyakan Mbak Indri? Ada yang mau ditanyakan Mbak Indri? Oke. Bapak izin bertanya Pak, apakah ada kemungkinan nama Bapak tertulis Subagio, A, lalu ada Ahmad dengan tahunnya, dan dengan penulis atau writer yang lain, misalnya kita mengklik tulisan Dimension of Performance Value of Sharia, apakah kemungkinan bisa muncul double judul Pak? Walaupun berbeda persepsi tentang author, tentang penulisnya. Maaf izin bertanya. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Mbak. Siapa? Mbak Sandra atau Mbak siapa nih yang tanya? Mbak Sandra. Oke, Mbak Sandra. Terima kasih Mbak Sandra. Jadi sebelum kita mengutip rujukan seperti ini, sebelumnya tentunya kita baca dulu tulisannya, gitu ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita langsung tahu bahwa konteks ini ada di tulisan ini, kan kita bukan peramal gitu ya. Jadi kita sebetulnya sebelumnya sudah membaca dulu ini tulisannya siapa. Karena di dalam ini saya tutup dulu ya. Di dalam Mendeley itu ada nama lengkap penulisnya sama institusinya juga. Ya, institusinya dari mana? Ya. Karena saya itu misalnya di STE Gizi misalnya, maka tulisan saya afiliasinya adalah STE Gizi. Saya lihatin. Saya pakai Open Mendeley, ya, saya Open Mendeley. Kemudian oke, saya cari. Oke, di sini kelihatan enggak? Slide saya apa yang muncul di sini? Masih Word, Pak. Oh, Word ya. Saya stop share dulu. Saya masuk ke Mendeley. Oke. Kemudian saya mau cari Ahmad Subagio. Oke. My Library. Kemudian saya mau cari Ahmad Subagio. Oke. Ada Dimension of Performance tadi. Saya klik ya, saya double klik.
Nah, muncullah di sini ada Ahmad Subagio dan Armanto Wicaksono. Oke. Nah, saya lihat ke atas. Ini Ahmad Subagio atau bukan? Nah, terlihat di sini ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gizi, ya. Kelihatan enggak di slide? Terlihat, Pak, ya. Oke. Kelihatan. Nah, jadi inilah identitas saya. Ini identitas saya, Ahmad Subagio. Afiliasinya ada di sekolah di STI Gizi, gitu. Afiliasinya ada di sini. Ya. Nah, ketika kemudian saya mengutip tadi, itu kebetulan karena tulisan saya sendiri, saya paham apa isinya gitu. Nah, bagi kita yang belum sempat mengenal, maka tentunya kita harus baca dulu. Ya, kita baca dulu konten dari tulisan ini apa sih gitu ya. Oh, ternyata di sini di dalam abstraknya kita akan melihat nih, ada prinsip-prinsip untuk mengevaluasi keuangan mikro syariah atau Islam. Ada prinsip fairness, ya. Nah, ini kesetaraan, fairness, ada prinsip kesetaraan, ada prinsip kejujuran, ada prinsip kerjasama, partnership. Nah, kalau kebetulan ini karena saya nulis, jadi saya paham gitu ya. Tapi kalau kita belum memahami, kita bisa baca tulisannya lagi, gitu ya. Kita bisa baca tulisannya lagi di dalam ya, apa sih tadi yang dimaksud dengan kesetaraan tadi, gitu ya. Nah, kita bisa klik di sini, lihat yang namanya fairness itu apa sih? Fairness gitu ya, fairness. Nah, ini ada nih the principle of transparency and fairness. Nah, ada lagi nggak bicara tentang fairness secara lebih jelas? Ya, kalau secara lebih jelas ada nggak? Saya coba lihat lagi. Oh, saya harus baca, harus melihat tentang yang dimaksud dengan fairness itu apa. Saya harus baca di sini. Gitu, saya baca. Nah, nanti akan kelihatan fairness itu apa. Ini ada partnership, ya, ini ada partnership. Nah, di atasnya ada nggak sih yang terkait dengan keterangan penjelasan tentang fairness, gitu ya, misalnya. Kita coba lihat ke atas, fairness. Nah, ini ada dimensi-dimensi nilai-nilai kinerja syariah, gitu ya. Itu apa saja? Oke, nah ini dijelaskan di sini ya. Ada principle of justice, kemudian ada ada partnership ya, lalu ada ini harus dibaca. Jadi untuk memastikan siapa penulisnya dan dia afiliasinya kemana, apakah ini yang dimaksud dengan Ahmad Subagio STI Gizi atau bukan, bisa dilihat dengan cara seperti itu. Ya, saya stop share. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik ya, saya balik lagi, mungkin kembali lagi ke materi utamanya. Saya kira tadi sudah bisa menggambarkan bagaimana proses trik ya mempercepat penulisan dan mendapatkan referensi serta memasukkan ke dalam, mengintegrasikan ke dalam Mendeley kita. Ya. Oke ya, saya kira itu yang penting. Sebetulnya ada satu lagi ini, collecting data dengan cepat. Nah, ini semuanya serba trik semua ya. Kalau kita tidak punya trik, ini kita menjadi sangat lambat sekali dalam menulis. Ya. Nah, ini ada trik. Kita harus punya sumber-sumber rujukan ya ke referensi atau lembaga yang bisa dipercaya, macam Bank Dunia, International NGO, Bursa Efek misalnya, atau BPS atau Kementerian dan Kelembagaan. Ya, misalnya kita masuk ke kita ke OJK misalnya, kita ingin akses data keuangan. Kita masuk ke OJK. Saya klik, mungkin saudara juga bisa klik juga. Ini masuk ke OJK, di slide terlihat nggak ya? Terlihat. Masih slide, Pak. Oh, masih slide. Oke, saya stop share dulu. Masih slide. Saya masuk aja lewat ini ke OJK. Oke, kalau ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan ya.
Nah, kita bisa mendapatkan data yang sangat beragam sekali. Saya klik nih, statistik misalnya, statistik. Nah, di dalam statistik ini banyak sekali laporan tentang kinerja keuangan perbankan. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita tidak tahu masuk untuk mendapatkan data lewat laman ini, kita bisa untuk mendapatkan izin mendapatkan ini, gitu ya. Itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu menunggu surat dari OJK boleh atau tidak untuk dapatkan data itu. Kalaupun sudah dapat jawaban, lalu kemudian kita harus datang, kita nunggu, lalu kita harus fotokopi dan aduh, biayanya banyak banget. Ya. Nah, dengan cara men-search ya lewat laman, karena begini, lembaga-lembaga internasional itu punya kewajiban untuk mempublikasikan hasil studi dan laporannya. Ingat itu. Semua lembaga independen milik pemerintah dan masyarakat itu punya kewajiban untuk mempublikasikan. Jadi Anda nggak perlu takut untuk mendapatkan data, karena itu adalah hak warga negara. Ya, makanya kenapa misalnya kayak di OJK itu dia harus mempublikasikan dan kita bisa ambil, ya karena merupakan lembaga publik, ya merupakan lembaga publik. Nah, kita klik aja nih misalnya perbankan, ada statistik perbankan atau statistik perbankan syariah. Kita klik aja statistik perbankan syariah. Ya. Nah, muncul di sini, lalu kemudian kita mencari saja informasi atau data yang kita butuhkan apa. Ya, kita bisa mendapatkan laporan yang terbaru yaitu bulan Juli, bayangkan. Bulan Juli sudah terpublish. Ya, bulan Juli sudah terpublish. Statistik tentang perbankan. Saya klik sekarang, saya klik. Oke, masih terlihat nggak di laman? Masih, Pak. Masih, Oke, masih ya. Nah, saya bisa klik dengan berbasis pada PDF atau Excel, bayangkan. Excel ini luar biasa, ya karena apa? Datanya adalah real dan bisa kita ambil dengan sangat mudah untuk kita olah. Ini saya klik ya, saya klik nih, statistik perbankan syariah pakai Excel-nya, saya klik ya, maka dia akan mengunduh, open, ya akan open. Nah, dia ngunduh. Kelihatan nggak di slide? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Enggak, belum. Itu nggak ada suaranya, kenapa ya? Belum kelihatan? Belum, Pak. Oke, saya stop share aja. Saya stop share, saya buka lagi aja pakai ini. Ini barusan aja mengunduh dan dalam waktu ukuran hanya detik ya, tidak menit saya kira, detik ya sudah langsung bisa terunduh sebuah informasi yang sangat lengkap sekali ya tentang laporan keuangan perbankan, bayangkan. Ini muncul nggak, kelihatan nggak di apa? Muncul kan? Nah, iya. bayangkan Mbak dan Mas-mas nih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ini ada informasi laporan keuangan dengan laporan kinerjanya yang sangat lengkap. Bayangkan. Ini ada CAR, ada ROA, ada NPF, ada FDR. Makanya penelitian kuantitatif itu sangat, mohon maaf ya, mungkin bisa berbeda-beda, saya tanpa bermaksud menyombongkan diri. Menurut saya paling mudah. Karena apa? Datanya itu ada semua. Kita mau cari yang apa? Ya. Apalagi kita belum buka di Bursa Efek, saudara sekalian. Bursa Efek itu kita mau cari emiten, mau cari harga saham, mau cari apa, semua ada. Ya. Ini bahkan terkadang kita belum menghitung aja sudah dihitungkan sama OJK. ROA tahun 2021 untuk industri keuangan bank syariah, coba bayangkan. Kadang saya ketawa, mohon maaf ya, tanpa saya bermaksud mengetawakan. Ada mahasiswa S1 misalnya, bikin analisis kinerja keuangan bank syariah. Padahal saya sudah tahu, di sini sudah ada semuanya. Jadi terkadang, mohon maaf ya, kadang kalau kita belum sempat mengekspor gitu,
ketika ada laporan suatu penelitian misalnya tentang kinerja keuangan bank syariah, padahal semuanya sudah ada di sini, kalian bisa di copy paste aja gitu. Tapi ini saya nggak kasih tahu untuk cara Anda melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Ya tidak baik. Tapi ini contoh sebuah data yang sudah diolah gitu ya, yang sudah diolah dan sangat lengkap sekali gitu ya. Bahkan ya kita bisa lihat neracanya banknya itu ya. Dari tahun ke tahun kita bisa analisa mau model apa, analisa kinerja keuangan model apa. Semua informasi keuangan sudah ada di sini. Dalam ukuran detik tadi ya untuk cari data. Makanya kalau kemudian ada yang nulis skripsi tesis sampai berbulan-bulan itu kadang ya aneh juga gitu. Kenapa? Kesulitannya di mana? Gitu. Jadi bicara tentang collecting data mudah, ya kan? Nulis gampang. Sumber rujukan tidak berbayar. Jadi nggak ada yang sulit lah gitu. Jadi data ada, tinggal kita bisa jalankan, kita olah, ya nulis juga sudah ada gitu. Ya, oke ya. Jadi saya kira itu saja. Ini sudah mau mendekati jam 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya untuk memotivasi aja, Anda jangan cepat menyerah, karena banyak jalan menuju Roma. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Yang penting butuh strategi. Ya, yang penting butuh strategi dan tahu triknya. Kalau berpikirnya hanya konvensional, gitu ya. Seperti mungkin barangkali masih ingat kita dulu nulis skripsi zaman dahulu gitu, yang harus cari ke perpustakaan, yang harus belajar untuk membuat daftar pustaka aja nggak benar-benar gitu menulisnya. Ini nulisnya nama dulu kah, nama depan atau nama belakang misalnya. Belajar gitu aja bisa satu pertemuan sendiri tuh, ya, menyusun cara menulis referensi atau daftar pustaka, nggak hafal-hafal itu salah-salah terus. Tapi kalau dengan menggunakan Mendeley kita tulis udah langsung muncul, ya kan? Jadi cepat sekali lah gitu ya, nggak ada sesuatu yang menyulitkan gitu. Ya. Jadi saya kira demikian, ini sudah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin satu pertanyaan. Kalau ada silakan. Izin Pak Bagio, Andri Ya, Pak. silakan Mas Andri. Ya, terima kasih Pak. Tadi yang disampaikan saya pikir cukup membantu, dan ini ilmu baru ya, mungkin dengan kemajuan teknologi yang saat ini kita baru tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam referensi juga, sebuah referensi gitu ya bagi si penulis maupun yang penyusunnya itu juga pasti kan sebelumnya juga memiliki referensi gitu Pak ya, dari yang terdahulunya juga gitu Pak ya. Nah, cara kita untuk istilahnya mengambilnya itu referensi misalkan dari sebuah pemahaman satu kata gitu, atau pengertian dari sebuah kalimat itu, ini yang enaknya triknya seperti apa Pak ya? Misalkan saya referensinya ke si A gitu, nah si A sebenarnya juga referensinya dari yang lalu gitu, nah itu seperti apa Pak ya? Nah itu yang kadang-kadang juga di dalam prakteknya agak kesulitan nih Pak Bagio ya. Gitu. Mungkin mohon pencerahannya Pak Bagio, terima kasih. Oke. Makasih Mas Andri. Ya memang ada satu hal yang saya kira ada effort, memang kita nggak bisa instan juga ya. Effort yang terkait dengan membangun sebuah tadi, yang istilah saya adalah membangun konsep tadi. Kita punya ide apa, ya punya ide apa, lalu kemudian kita membangun konsep itu. Nah untuk membangun konsep itu kita butuh rujukan-rujukan, kita butuh referensi-referensi. Nah, bagaimana cara mengkoneksikan antara ide kita, konsep kita, dengan ide-ide orang lain, gagasan-gagasan orang lain, konsep-konsep yang sudah dibangun oleh orang lain, itu bisa kita tarik, ya bisa kita tarik untuk kemudian menjadi rujukan kita, memperkuat dari pemikiran dan ide kita.
Jadi ide dan pemikiran kita itu dibantu dengan dukungan para pemikir-pemikir, scholar-scholar yang lain. Nah, caranya gimana? Caranya tadi langkah-langkah tadi itu salah satu yang kemudian bisa mempercepat lagi adalah kata kunci. Misalnya begini, kita mau menulis tentang apa, ide tentang apa? Misalnya ide tentang contoh karena saya nulis tentang apa namanya tentang performance keuangan syariah atau kinerja keuangan syariah misalnya, maka saya pasti punya kata kunci. Kata kuncinya adalah Islamic finance misalnya. Kata kunci yang lain adalah performance. Kata kunci yang lain adalah principle, ya, principle, ya, principle of finance, principle of syariah, ya, principle of apa lagi misalnya terkait dengan itu, ya. Nah, nanti ketika kita search, ya, kita search di dalam mesin pencari, apakah lewat googling ataukah lewat Shihab ataukah nanti lewat Harzing misalnya, kata-kata kunci itu yang nanti kita masukkan, nanti dia akan mencari. Ya, dia akan mencari dan kemudian setelah itu kita ambil aja, kita tarik aja, kita unduh, gitu ya. Kita kumpulkan dulu. Jadi nggak perlu dibaca satu persatu, mungkin waktunya akan habis. Ya, kumpulkan dulu. Nah, setelah kita kumpulkan dalam satu folder seperti yang saya contohkan tadi, kemudian masukkan ke dalam Mendeley, Lalu kemudian di situ baru kemudian kita ada kesempatan untuk tahap kedua yaitu membaca. Pada saat kita ada kesempatan kita baca. Ya. Nah, di situ nanti kita akan bisa semakin yakin bahwa pemikiran itu ternyata sama dengan orang itu, gitu ya. Oh, ternyata kita ada dukungan dari orang Amerika bahwa apa yang saya pikirkan ternyata sama. Nah, itu jadi ada dukungan-dukungan terhadap ide-ide kita itu dari pemikiran orang lain. Maka kita ambil gitu. Ya. Nah, itu caranya, Mas Andri. Jadi memang butuh effort ya, butuh effort untuk itu. Saya kira itu merupakan salah satu bagian proses yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai bagian dari masyarakat intelektual akademis. Ya. Jadi tidak ada jalan pintas, selalu ada proses. Jalan pintas itu terkait tadi dengan proses teknis. Kalau tadi kan teknis mencari sumber dengan cepat, ya, teknis untuk mendapatkan artikel dengan cepat. Tapi proses untuk bisa mengadopsi pemikiran orang lain ke dalam pemikiran kita itu perlu effort, nggak bisa instan, ya, nggak bisa instan. Jadi kita tetap baca, kita harus baca. Kalau kita nggak baca, kita nggak bisa. Ya, itu yang saya maksud tadi dengan substansi dari riset itu adalah kita harus berani untuk membaca dan mendapatkan knowledge dari tulisan atau artikel ilmiah. Oke, saya kira demikian Mas Andri. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Bagio. Jadi mungkin dari misalkan kayak tadi ya, tadi kita contohnya Pak Bagio tentang humanity dalam perbankan syariah, berarti bisa saja referensinya nanti yang muncul lebih dari satu gitu Pak ya. Ya. Gitu. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Artinya bahwa bacaan dan literasi kita itu akan semakin baik. Dengan melihat kutipan referensi yang tersedia di dalam referensi daftar referensi yang kita tulis, semakin banyak semakin bagus karena berarti kita memiliki cukup material dalam membangun konsepsi kita. Itu Mas Andri. Siapa Bagio, terima kasih. Sama-sama Mas Andri. Ya mungkin demikian. Sudah jam 5:04. Terima kasih atas atensinya yang masih bisa bertahan. Mudah-mudahan nama-nama yang saya lihat ini tidak hanya nama tapi ada personnya karena nggak kelihatan. Oke, terima kasih Pak Yaya untuk Terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Pak. Terima kasih ya sama-sama semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Pak. Amin Pak. Semangat terus selesai kuliahnya. Uasnya bagaimana Pak? Terima kasih Bapak. Bapak B, uasnya gimana Pak bentuknya Pak? Tesnya mungkin sudah di launch atau belum, mungkin besok atau ini bentuknya membuat rencana penelitian aja. Ya, membuat rencana penelitian. Ada di lanjutin yang UTS kemarin ya Pak ya?
Ya, kita matangkan dari konsep yang kemarin. Baik, Pak. Oke. Setuju. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore semuanya. Salam untuk keluarga. Terima kasih semuanya. Sore semuanya, sehat selalu. Ketemu lagi kesana. Amin. Pak, kalau mau nanya-nanya boleh kan Pak ya? Maksudnya nanti kalau kita mau bikin Pak, kalau S2 ini kita punya kewajiban bikin jurnal nggak sih, Pak? Kelihatannya iya. Karena di semua perguruan tinggi dan menjadi syarat ya, menjadi syarat untuk tulisan yang dimuat di jurnal. Iya. Oh, wajib gitu kita naruh di mana? Walaupun di koran atau apa gitu, Pak. Kalau di situ kan berat tuh, Pak. Kalau jurnal luar negeri berat. Kalau jurnalnya misalnya berupa, jurnal harus di buku jurnal ya? Ya, harus di jurnal internasional. Nanti gini aja, saya nggak janji, tapi kita bisa kolaborasi. Ya, kita bisa kolaborasi dengan saya nanti bisa, mungkin tidak bisa semuanya ya, artinya mungkin bagi yang poin-poinnya nanti kita yang bagian nyari data gitu Pak ya. Bisa nanti mungkin saya bisa bantu carikan jurnal yang sesuai misalnya. Ini kalau saya itu hampir setiap hari itu terkirim penawaran untuk masukkan ke jurnal internasional kayak gini nih contohnya. Nah ini salah satu. Udah bikin berapa jurnal Pak? Bukan bikin jurnal, bikin artikel. Kalau jurnal saya belum pernah bikin jurnal, cuma satu aja. Jurnalnya Gizi itu dulu yang mengawali saya tuh, tapi malah sekarang saya nggak jadi apapun di situ, nggak jadi reviewer, nggak jadi apa-apa gitu. Kadang nggak tahu gimana. Ini saya coba lihatkan di salah satu sorry, kelihatan nggak di slide ini? Enggak, Pak. Belum. Nah ini. Belum. Ini kelihatan nggak di mail, di email? Kelihatan. Yahoo Mail. Email Yahoo email. Ya. Nah, kalau kita lihat hampir setiap hari itu tawaran untuk mengisi jurnal, gitu ya. Ini jurnal semua ini. Jadi misalnya Center of Business ya, submission is not open ya. Kalau kita klik gitu, nah ini ada jurnal yang masih bisa kita kirimkan sampai tanggal 18 Oktober. Ini yang kemarin nih ya, submission. Nah, kita bisa lihat kapan bisa kita kirimkan dan sebagainya. Nah, untuk kirimnya kita punya link gitu ya, punya link. Misalnya ini info atau masukkan ke sini gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya koneksi seperti ini, kita nyarinya susah. Mau ketemu sama sama editornya gimana, kemudian cara ngirimnya kemana gitu. Nah kalau kita punya link mudah, nanti kita bisa submit your manuscript online. Nah ini bisa kita klik kayak gini, kita klik, oke, muncul nggak di slide? Muncul Pak. Muncul. Nah di sini kita bisa sign in ya. Dari kita biasanya sebelum sign in kita register dulu seperti kita mau bikin apapun selalu akan login ya. Untuk login kita perlu register dulu. Nah kita register dulu, kita klik register, gitu ya. Muncul nggak di sini? Ini saya kasih tahu caranya nih. Muncul Pak. Muncul ya. Muncul. Nah, kita ngisi dulu nih data kita. Data kita isi dulu semuanya. Itu. Kalau sudah, kita klik aja I'm not robot. We respect member privacy. Dan so kita klik aja, kita ini klik, kemudian register. Nah, kalau udah register, maka kita sudah menjadi salah satu member. Ada member yang namanya Center for Business and Economic Research. Nah, kalau sudah menjadi member dia, kita nanti akan diinfokan, ya kita akan diinfokan dia punya
punya jurnal kapan terbit, kemudian semua informasi akan dikirim ke kita. Gitu. Makanya kalau saya lihatkan tadi, saya dikirim kenapa? Karena saya register dulu. Saya register dulu ya, sehingga saya bisa terkonfirmasi, saya bisa diinformasikan itu ya, kapan dia mau terbit, kemudian gimana proses, semua dikasih tahu. Nah, caranya begitu. Nah, nanti bisa saya bantu, saya forward ini misalnya ke linknya yang misalnya dari mahasiswa ada yang ingin masuk, nanti saya bisa forward link ini, nanti bisa login sendiri ya, bisa bisa submit sendiri gitu. Ya kalau memang ingin masuk ke jurnal internasional, ya bisa dengan cara begini. Nah ini biasanya memang butuh mentor. Dulu saya juga ada yang bantu mentor, ya mementor. Gimana sih caranya gitu? Karena kalau kita tidak pernah ketemu dengan orang yang sudah punya pengalaman, biasanya sulit dia mencoba-coba sendiri atau mencari sendiri gitu, jalannya susah gitu. Oke ya, mudah-mudahan manfaat, saya kira seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih.